Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andika Pratama dari Angkatan 73, Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta, kelompok 2. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat kembali menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam video Learning Journal Agenda 1, di mana pada segmen ini kita akan mengupas tuntas dan merefleksikan materi yang sangat krusial dalam pembentukan karakter seorang ASN, yaitu Modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara. Ketika mendengar kata bela negara, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan perjuangan fisik di medan perang, angkat senjata atau latihan militer. Namun setelah menerima ilmu dari Bapak Lamimi, cara pandang saya berubah total. Kesiapsiagaan bela negara bagi seorang ASN adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana secara fisik, mental maupun sosial kita siap untuk menghadapi dinamika pelayanan publik yang cepat berubah dan penuh tantangan. Mari kita bedah komponen utama dari kesiapsiagaan ini. Yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani. Pada pembelajaran hari ini dijelaskan secara mendalam bahwa kesehatan dan kebugaran fisik adalah fondasi utama. Tubuh yang fit bukan sekedar bonus, melainkan kewajiban kerja. Mengapa itu penting? Karena bagaimana mungkin seorang ASN bisa memberikan pelayanan prima, cepat, dan tangkas jika fisiknya sendiri mudah sakit atau kurang berenergi? Kesiapsiagaan jasmani ini harus dilatih dan dijaga secara konsisten. Komponen kedua yang tidak kalah penting adalah kesiapsiagaan mental dan emosional. Menjadi ASN berarti kita harus siap menghadapi berbagai karakter masyarakat dan tekanan kerja. Disinilah peran kecerdasan emosional. Pembelajaran dari Bapak Lamimi hari ini mengajarkan saya tentang pentingnya manajemen stres, kesadaran diri, dan kemampuan mengendalikan emosi. Kita belajar bagaimana mengoptimalkan fungsi otak rasional, tidak mudah tersulut emosi negatif saat menghadapi komplain dari masyarakat atau dinamika organisasi yang tinggi. Berpikir sehat dan menemukan makna hidup yang positif adalah kunci kesehatan mental. Lalu yang ketiga adalah aspek etika, moral, dan kearifan lokal. Sebagai pelayan publik, setiap gerak-gerik kita dilihat oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan etiket, tata krama, serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai modal sosial adalah benteng utama untuk menjaga integritas dan kehormatan Korps ASN. Selanjutnya, memasuki bagian praktis dari modul ini, kami juga dibekali dengan materi peraturan baris berbaris. Melalui materi PBB, kami tidak hanya diajarkan bagaimana bergerak secara seragam, tetapi esensi sebenarnya adalah menanamkan rasa disiplin yang tinggi, kepatuhan pada instruksi pimpinan, serta memupuk jiwa korsa atau rasa kebersamaan antar sesama rekan kerja. Selanjutnya adalah materi keprotokolan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Di sini kami belajar tentang pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Pengetahuan keprotokolan ini sangat penting agar dalam acara-acara resmi kenegaraan atau instansi, kita dapat menyelenggarakannya dengan tertib, khidmat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi menjaga kewibawaan institusi pemerintah. Refleksi mendalam yang saya rasakan adalah bela negara hari ini tidak perlu menunggu momen besar. Ketika saya datang ke kantor tepat waktu, itu adalah wujud disiplin bagian dari bela negara. Ketika saya mengelola stres dengan baik sehingga bisa melayani masyarakat dengan senyuman dan ramah, itu adalah bela negara. Ketika saya menjaga kesehatan tubuh saya dengan berolahraga agar tidak sering absen bekerja, itu juga bentuk dari bela negara. Modul ini benar-benar menjadi wake-up call bagi saya untuk terus bertransformasi menjadi ASN yang profesional, berkarakter, dan tidak mudah menyerah oleh keadaan. Terakhir, sebagai kesimpulan, kesiapsiagaan bela negara adalah modal dasar yang mutlak harus dimiliki oleh setiap ASN. Kita tidak bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara jika kita tidak bisa siap secara fisik, tidak matang secara mental, dan tidak peka secara sosial. Mari kita jadikan nilai-nilai dalam modul ini bukan hanya sebagai bahan hafalan untuk kelulusan Latsar, melainkan sebagai gaya hidup dan komitmen jangka panjang sebagai pelayan publik. Saya Andika Pratama siap melangkah, siap mengabdi, dan siap menunjukkan kesiapsiagaan penuh demi menjonsong Indonesia Emas. Salam bela negara.